لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وبعد. Alhamdulillah wa syukurillah di malam hari ini, di pagi hari ini kita bersama-sama masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali. Ini agenda yang pertama atau kedua Bu ini ya, kajian untuk semester ini. Baru pertama ya. Jadi hari ini adalah agenda pertama kita mengawali kembali kegiatan kajian rutin wali murid pada Al-Qur'an. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, nikmat yang luar biasa, sehingga sampai detik ini kita masih diizinkan ya untuk bersama-sama berkumpul di sini untuk bersama-sama membersamai anak-anak kita dalam perjuangan menghafal Al-Quran ya. Perjuangan yang tidak mudah, tetapi kalau kita melaksanakannya dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, insyaallah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para wali murid sekalian, insya Allah pada pagi hari ini kita akan mengkaji satu bab, ada satu tema yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, terkait erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau di flyer yang disebar, judulnya fikih muamalah. Ya. Nah, muamalah itu merupakan istilah dalam agama kita. Jadi syariat Islam itu merupakan syariat yang salah satu ciri-cirinya, salah satu karakteristiknya adalah syariat yang syamil. Yang apa? Syamil. Syamil itu artinya universal ya. Ajaran-ajaran yang ada di dalam agama kita itu mengatur berbagai aspek dan berbagai lini kehidupan, mulai dari aspek kehidupan pribadi, kemudian aspek hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, juga aspek hubungan kita dengan orang lain. Nah, salah satu aspek besar atau salah satu bidang yang di situ terdapat aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bidang muamalah. Jadi para ulama biasanya membagi ajaran Islam itu ke dalam, kalau secara garis besar, ibadah kemudian muamalah. Kalau ibadah itu lebih ke kaitannya dengan amalan-amalan yang sifatnya ritual. Ya. Mulai dari toharoh, kemudian sholat, zakat, puasa, haji, itu adalah ibadah-ibadah ritual, di mana pelaksanaan ibadah-ibadah tersebut ya, pelaksanaan aktivitas inti dari ibadah tersebut itu harus sesuai ya dengan petunjuk yang sudah digariskan Rasulullah SAW. Ya. Adapun sarana-sarananya itu berkembang ya. Toharoh misalnya, fikih toharoh, wudu, tata cara wudu itu dari dulu sampai sekarang ya cuma gitu-gitu saja gitu ya, tidak ada perkembangan caranya. Mulai dari apa niat ya, kemudian disunahkan membasuh tangan terlebih dahulu ya sebanyak 3 kali, atau telapak tangan ya, telapak tangan 3 kali. Kemudian berkumur, memasukkan dan mengeluarkan air dalam hidung, lalu seterusnya sampai selesai. Nah, tata caranya ya harus sama persis dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi.
sholat juga seperti itu. Dari dulu prakteknya ya sama. Begitu pula dengan puasa, ya, puasa juga seperti itu. Zakat, nah kalau zakat ini memang ada sisi-sisi yang tidak boleh berkreasi, ada beberapa hal yang para ulama Kristen. Begitu juga dengan haji. Tapi sarana-sarananya, sarana yang kita pakai untuk toharoh, untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji kan berkembang ya. Orang haji misalnya dulu, kalau orang Indonesia dari Indonesia menuju Makkah itu naik apa kalau zaman dulu? Ya naik kapal. Ya. Dan sekarang sudah tidak naik kapal lagi, tapi sudah naik pesawat. Ya. Meskipun ada beberapa orang yang ini out of the box ya, coba haji dari Indonesia naik sepeda. Ya. Ada yang naik sepeda motor. Nah, tapi itu kan hanya orang-orang tertentu saja gitu ya. Tapi sarana prasarana untuk ibadah itu terus berkembang. Begitu pula toharoh ya, bersuci. Dengan adanya teknologi ini kita sudah mudah. Kalau mau wudu tinggal putar keran. Ya, kalau zaman dulu mungkin harus langsung dulu ya dan lain sebagainya. Sholat juga seperti itu. Kalau zaman Nabi dulu masjidnya belum berupa masjid yang ada keramiknya, ada lantainya, ada tempelnya. Ya. Lantainya itu masih berupa pada pasir, ya, masih berupa pasir. Sehingga ada kasus dulu, ada orang Arab pedalaman ya, Arabi namanya, atau orang Arab Badui, dia ke masjid, tapi dia tidak tahu adab-adab ketika orang berada di masjid itu apa saja yang dia lakukan. Nah, orang Arab Badui ini punya kebiasaan buang air kecil, buang air besar, ya di mana saja gitu ya. Pokoknya nggak kelihatan orang. Gitu. Nah, akhirnya ketika dia berada di Masjid Nabawi, dia ingin buang air kecil. Apa yang dia lakukan? Dia pojok, ya, nyari tempat yang kira-kira di situ agak sepi, kemudian buang air kecil di situ. Nah, ini memang karena dia tidak tahu, ya. Maka Rasulullah pun membiarkan terlebih dahulu sampai dia selesai hajatnya, lalu memerintahkan para sahabat untuk menyiram air kencing itu dengan 1 ember atau 2 ember air. Baru kemudian memberitahu kepada orang Badui tadi bahwa perbuatan tersebut tidak benar, tidak tepat. Nah, kita bisa melihat ya kondisi Masjid Nabawi ketika itu lantainya masih berupa pasir, ya, tidak seperti sekarang yang sudah berupa marmer, ya, bahkan marmernya itu marmer anti panas, ya, dan lain sebagainya. Itu semua merupakan bentuk-bentuk wasilah atau sarana dalam membantu pelaksanaan ibadah. Yang hukum dari sarana-sarana tersebut adalah hukum asalnya dibolehkan. Tapi kalau ibadah sendiri itu harus mencontoh Nabi, tidak boleh mengarang-arang sendiri. Nah, sekarang yang kita bahas adalah masalah muamalah. Kalau kaidah dalam ibadah itu al-aslu fil ibadati at-tawakkuf. Hukum asal ibadah ritual itu tawakuf. Tawakuf itu artinya harus sesuai petunjuk Nabi. Kalau tidak ada petunjuknya maka tidak boleh kita membuat ibadah sendiri. Nah, sedangkan muamalah itu sebaliknya, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asal muamalah itu dibolehkan. Illa ma dalla dalilun ala tahri biha. Kecuali ada dalil yang menunjukkan perbuatan tersebut diharamkan. Ya, maka pertanyaannya, kalau kita bertanya tentang suatu muamalah itu beda dengan kita bertanya tentang suatu ibadah. Kalau ibadah yang kita tanyakan adalah apakah Rasulullah memberikan tuntunan seperti itu, gitu ya? Atau apa tuntunan Rasulullah dalam ibadah ini? Sholat misalnya, bagaimana tuntunan Rasulullah dalam sholat? Kalau sekarang kan musim kemarau, ya, musim kemarau panjang yang suhunya itu sangat tinggi. Bahkan beberapa waktu kemarin saya lihat di internet itu kalau nggak salah di daerah Jawa Tengah, ya, di daerah mana gitu ya, Blora atau mana
itu katanya suhunya mencapai sekitar 40 derajat. Nah, dia kemudian simulasi keluar rumah bawa teflon yang kecil itu, ya, lalu diolesi margarin, dibiarkan sebentar, matang ya. Kemudian diceplok telur, bisa matang. Ya, ini video nggak tahu itu editan atau kayaknya sih beneran gitu ya, saking panasnya. Nah, misalnya dalam situasi musim kemarau seperti ini, ya, yang sulit air itu ada syariat sholat istisqa, ya, sholat meminta hujan. Nah, maka kalau kita ingin tahu bagaimana tata cara pelaksanaan sholat istisqa, pertanyaannya adalah bagaimana praktek yang dilakukan oleh Rasulullah dalam masalah ini, dalam masalah sholat istisqa. Ya, yang tanyakan itu apakah ada tuntunannya dari Nabi kalau praktek ibadah. Sedangkan muamalah sebaliknya, ya. Muamalah pertanyaannya bukan apa Rasulullah pernah mencontohkan seperti ini, bukan begitu pertanyaannya. Tapi pertanyaannya adalah apakah Rasulullah atau ada larangan dalam bentuk muamalah seperti ini, gitu ya. Nah, itu pertanyaannya seperti itu. Jadi bukan apakah Rasulullah mencontohkan seperti ini, tapi pertanyaannya adalah apakah Rasulullah melarang untuk kegiatan ini, untuk transaksi ini. Nah, itu ya, jadi dipahami gitu, terkait dua kaidah umum dalam ibadah dan dalam muamalah. Nah, maka pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu bentuk muamalah. Jadi cakupan fikih muamalah itu ada banyak, ya. Ada akad jual beli, ada akad sewa menyewa, ada akad utang piutang dan lain sebagainya. Nah, hari ini pada kesempatan kali ini kita akan membahas fiqhul bai'i wasyira, fikih jual beli. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Pertama, definisi dan syariat, lalu yang kedua rukun jual beli, lalu ketiga syarat-syarat jual beli, dan keempat jenis-jenis jual beli. Nah, ini ya definisi jual beli. Insyaallah meskipun tidak dibahas sudah paham semua. Jadi jual beli itu adalah kalau secara bahasa ba'a yabi'u itu mubadalatu malin bimalin. Menukar suatu barang dengan barang yang lain. Nah, itu definisi jual beli secara bahasa. Sedangkan secara istilah adalah menukar harta yang satu dengan harta yang lain dengan tujuan untuk dimiliki dan dikuasai. Ini definisi dari jual beli. Maka definisi ini prakteknya, ya, praktek jual beli itu mengalami perkembangan dari zaman ke zaman, ya. Kalau zaman dahulu sebelum dikenal ada alat tukar berupa uang, itu orang ketika ingin melakukan jual beli itu mereka sistemnya barter, ya. Misalnya ada petani dia bertani beras atau bertani padi, otomatis barang yang dihasilkan dari pekerjaannya adalah apa? Dari padi berarti menghasilkan beras. Nah, petani ini ingin punya baju. Nah, zaman dulu belum ada uang untuk transaksi, maka yang dia lakukan adalah membawa hasil pertaniannya kemudian ditukarkan dengan kain atau ditukarkan dengan baju dan seterusnya. Lalu kemudian berkembang uang, ya, berkembang uang. Uang pun mengalami perkembangan. Dulu bentuk uang itu berupa logam yang beragam, ya, berupa emas, berupa perak, atau tembaga-tembaga yang lain, ya, nilainya disesuaikan. Sehingga ketika tukar menukar memang yang kita buat alat tukar menukar itu memang sesuatu yang berharga, ya. Misalnya satu koin perak itu kalau dibelikan es lilin itu dapat berapa? Nah, itu memang sesuai, ya. Menurut zaman dahulu seperti itu. Lalu kemudian karena orang ingin praktis, ya,
Kalau bawa koin yang banyak, apalagi pergi jauh kemana-mana itu kan berat. Maka kemudian berubah menjadi uang kertas. Uang kertas pun ya itu mengalami perkembangan juga. Ya, kalau zaman dahulu syarat sebuah negara mengeluarkan uang kertas itu berdasarkan cadangan emas yang dimiliki. Ya. Misalnya Indonesia punya cadangan emas 1000 triliun, berarti dia hanya berhak mencetak emas sebanyak 1000 triliun. Jadi ada nilainya gitu ya. Tapi sejak tahun 71 kalau nggak salah itu sudah tidak ada seperti itu lagi gitu. Jadi uang kertas yang kita buat transaksi kita menukar itu ya memang murni uang kertas gitu ya. Murni kertas biasa, hanya saja karena ada stempel dari negara sehingga alat tukar ini bisa dibuat transaksi. Nah, zaman sekarang sudah tidak mengandalkan uang kertas lagi ya. Bisa ada e-money, uang elektronik dan lain sebagainya. Intinya itu bentuk transaksi jual beli. Nah, secara istilah menukar harta yang satu dengan harta yang lain dengan tujuan untuk dimiliki dan dikuasai. Nah, para ulama sendiri dalam mendefinisikan harta, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan harta adalah kullu ma yatamawwalun nas wa yatadammana mutlifu inda i'tida alaihi. Segala sesuatu yang dijadikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang berharga. Nah, ini definisi dari harta. Kullu ma yatamawwalun nas wa yatadammanuhu mutlifu. Jadi dijadikan sebagai sesuatu yang berharga, kemudian orang yang merusakkan ya, harta tersebut itu dia harus melakukan ganti rugi ya. Orang yang merusakkannya, orang yang membuat harta itu rusak, dia harus menanggung ganti rugi. Nah, ini definisi dari harta ya. Intinya harta itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang dianggap ada nilainya, ada harganya. Nah, dan orang yang merusakkannya wajib mengganti. Nah, dari definisi ini maka harta itu bisa berbentuk materi atau bisa berbentuk non materi. Nah, non materi seperti manfaat, hak ataupun piutang. Hak kita atas sesuatu itu juga bisa disebut dengan hak harta. Ya. Kemudian manfaat itu juga bisa disebut dengan harta. Nah, ini jadi definisi harta itu seperti itu. Jadi jual beli itu tukar menukar antara barang, ya kembali ke definisi tadi, tukar menukar antara barang, antara harta yang satu dengan harta yang lain dengan tujuan untuk dimiliki dan dikuasai. Nah, baik, kita lanjut. Kalian persyariatan ya. Jual beli itu secara hukum asalnya adalah mubah. Mubah itu artinya apa? Boleh ya. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Itu hukum asal jual beli. Pertama, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah mengharamkan jual beli, tetapi Allah mengharamkan riba. Ayat ini ayat potongan ya, potongan dalil. Kalau ayat lengkapnya itu bisa kita lihat di surat Al-Baqarah ya. Ayat lengkapnya bisa kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 275, di mana dalam surat Al-Baqarah 275 tersebut Allah menjelaskan mengenai anggapan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi ya, di tempatnya orang-orang Yahudi di Madinah ketika itu, yang mereka mengatakan bahwasannya jual beli dan riba itu hampir sama ya. Riba itu ya hampir sama dengan jual beli, karena mereka melihat dua-duanya itu sama-sama ada aspek mengambil untung.
jual beli, kita kulaan barang ya, kita kulaan barang nilainya 10.000 ya, nilai 10.000, kemudian ditambah dengan biaya transport dan lain sebagainya. Intinya biaya harga kita untuk mendapatkan barang itu misalnya 15.000 ya, harga barang plus transport dan seterusnya. Lalu kita jual. Nah, orang jual beli namanya cari untung ya. 15.000 tentunya tidak dijual 15.000, tapi misalnya dijual 17.000 ya, atau dijual 16.000. Itu kan ada selisih ya, selisih antara harga kita mendapatkan dengan harga jual. Nah, itu ada untungnya. Kemudian riba menurut orang-orang Yahudi itu mirip seperti itu. Riba itu misalnya ada orang memberikan hutang 1 juta. Nah, janji dikembalikan bulan depan, tapi mengembalikannya bukan 1 juta, tapi 1.100.000. Kan selisih ya, ada selisih 100.000, kan ini saja. Nah, itu argumen dari orang-orang Yahudi. Nah, ini ayatnya. Alladzina ya'kuluna riba la yaquluna illa kama yaqulul ladzi yatakhabbasu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Mereka mengatakan bahwa jual beli itu seperti riba. Maka ditegaskan wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Ketahuilah bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini berarti kesimpulannya jual beli itu halal sementara riba haram. Lalu dalam as-sunnah Rasulullah bersabda dari Rafi' bin Hudayj, qala qila ya Rasulullah ayyul kasbi atyab? Qal amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Ada orang yang bertanya kepada Nabi, ya, wahai Rasulullah, apa pekerjaan yang paling afdal, pekerjaan yang paling baik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya seperti itu, beliau tidak menjawab, jadilah engkau misalnya direktur, ya, kamu jadi pedagang, kamu jadi ini, jadi ini. Tapi beliau menjawab secara umum, ya. Dan kalau kita lihat jawaban Rasulullah ini berarti semua pekerjaan, baik pekerjaan yang sifatnya jasa atau jual beli barang, itu pekerjaan yang baik. Beliau menjawab, amalur rajuli biyadihi, pekerjaan seseorang dengan tangannya. Nah, ini kan berarti kerja yang mengandalkan tenaga, ya, atau pikiran. Nah, berarti orang kerja di pabrik itu masuk ini, orang bertani masuk ini, ya, apalagi konsultan, ya, kemudian orang bekerja sebagai supir misalnya masuk ini, guru masuk ini, semua pekerjaan yang dilakukan dengan tenaga, ya, jasa itu masuk ini. Lalu kedua, wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Mabrur itu artinya jual beli yang diberkahi. Nah, berarti pekerjaan yang terbaik itu ya intinya pekerjaan yang dia itu tidak menggantungkan diri kepada orang lain, baik pekerjaannya jual beli atau bukan. Nah, maka ini jawaban Rasulullah, ini menunjukkan bahwa jual beli itu disyariatkan. Baik, kemudian kita lanjut rukun jual beli, ya. Nah, rukun jual beli itu ada 3 kurang lebih. Yang pertama adalah akid. Akid itu orangnya, ada penjual, ada pembeli. Lalu sigot itu transaksi. Kemudian makbut alai. Makbut alai itu objek, ya, objek transaksi, objek akad. Ada 2, yang pertama adalah barang, kemudian kedua harga atau alat tukar. Ya, ada barangnya, ada uangnya. Nah, ini rukun jual beli ada 3. Nah, masing-masing rukun ini punya syarat sehingga sebuah jual beli, sebuah transaksi bisa dikatakan sah, itu harus memenuhi persyaratan. Yang pertama akad, ya, transaksi.
Jadi seperti transaksi yang lain, jual beli itu ada akadnya, Bu ya. Ada ijab, ada qabul. Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan pendapatnya hanya perbedaan masalah pendefinisian ya. Ada yang mengatakan bahwa ijab itu ucapan pertama yang menunjukkan keridhaan dalam transaksi yang muncul dari salah satu pihak, qabul ucapan tanggapan atas akad pertama yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam artian ijab itu pokoknya dari penjual atau pembeli, itu disebut ijab. Misalnya pembelinya dulu, Pak saya beli barang ini dengan harga sekian. Lalu penjualnya mengatakan saya jual barang itu kepadamu dengan harga sekian. Nah itu berarti ijabnya dari pembeli, qabulnya dari penjual. Boleh juga sebaliknya. Saya jual barang ini dengan harga sekian, lalu kemudian pembelinya mengucapkan saya beli dengan harga sekian. Nah itu berarti ijabnya dari penjual, qabulnya dari pembeli. Sedangkan menurut mazhab yang lain, ya mayoritas ulama, kalau yang tadi menurut mazhab Hanafi, menurut mayoritas ulama bahwa ijab adalah akad yang diucapkan penjual, sementara qabul adalah akad yang diucapkan pembeli. Siapapun yang lebih dahulu mengucapkan tidak masalah. Intinya ijab itu dari penjual, qabul dari pembeli. Nah ini kalau kita buka kitab-kitab fikih klasik memang seperti itu rata-rata ya. Harus ada ijab qabul seperti akad nikah. Itu kan ada ijab, ada qabul. Ijab dari wali, kemudian qabulnya dari siapa? Dari calon suami. Jual beli juga seperti itu ya. Nah, ada akad ijab qabul. Kemudian redaksi akad, karena ini bahasa Arab ya. Jadi pembahasannya ini pembahasan seputar bahasa Arab. Ada yang mengatakan, jadi mayoritas ulama berpendapat bahwa ijab qabul ini sah diungkapkan dengan redaksi fi'il madhi. Fi'il madhi itu berarti masa lampau, bi'tuka, saya telah menjual kepadamu. Atau mudhari, ya mudhari itu berarti masa sekarang atau masa akan datang, saya jual. Atau amr sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat. Intinya tidak ada redaksi baku, ya harus begini dan harus begitu. Nah, ini pertama yang harus kita pahami, memang ada ulama yang mensyaratkan harus ada akad. Berarti kalau ikut pendapat seperti ini, sangat besar sekali kemungkinan jual beli yang kita lakukan selama ini tidak sah gitu ya. Karena kita kan kalau jual beli tidak pakai akad-akadan, ya langsung gitu ya. Pak ini harganya berapa? Kita ambil barangnya, kita bayar. Apalagi kalau kita belinya di minimarket atau supermarket, kita tinggal lihat harganya, kita ambil, kemudian kita bayar. Nah, lalu kasirnya total belanjanya sekian, ya, kemudian kita bayar barangnya. Lalu kita pergi, kan tidak ada. Saya jual barang ini kepadamu dengan harga sekian, saya beli dengan harga sekian. Meskipun kalau kita lihat di Indonesia misalnya di beberapa wilayah itu masih ada yang mempraktekkan jual beli dengan akad seperti ini. Jadi di daerah saya pernah tahu Kalimantan kalau tidak salah ya. Kalau zaman saya kecil dulu itu kan ada stasiun RCTI ya. RCTI biasanya sebelum memulai film itu kan ada di syuting ini pasar terapung gitu ya, yang ada perahu-perahunya. Nah, itu kalau nggak salah di daerah Kalimantan, itu mereka praktek jual belinya masih pakai akad ijab qabul ya. Jadi misalnya pengen beli ini, saya beli dengan harga sekian, saya beli nasi bungkus 10.000, kemudian penjualnya mengatakan saya terima ya, saya jual nasi bungkus ini dengan harga 10.000. Nah itu namanya ijab qabul. Tetapi para ulama juga membahas bagaimana kalau tidak ada transaksi ijab qabul. Itu namanya akad mu'aqad. Jadi mu'aqad itu transaksi jual beli yang menunjukkan keridhaan masing-masing pihak tanpa adanya pengucapan ijab qabul dari pihak yang bertransaksi. Nah ini namanya akad mu'aqad. Misalnya orang membeli langsung mengambil barang, setelah itu membayar harga. Dan
al-mutawalli dengan landasan uruf. Ya, jadi tidak masalah. Yang penting di situ ada unsur saling ridho, ya, saling keridoan. Kalau dalam masalah jual beli itu tidak ada masalah ya. Misalnya harganya kemahalan kan biasanya tawar menawar gitu ya. Dan kalaupun tidak jadi ya sudah, barangnya kan dikembalikan ke penjualnya. Kita tidak ada yang diributkan di dalam masalah ini. Hanya saja yang jadi problem itu biasanya kalau jual beli, tapi jual belinya itu barang konsumtif gitu ya. Gampangnya kita warung. Nah, kan ada warung-warung tertentu itu yang memasang harga ya di warungnya, harganya misalnya ST sekian, kemudian tempe menyen sekian, ayam goreng sekian. Nah itu kan enak, kita sebagai pembeli kalau mau beli ya kita sudah tahu harganya berapa gitu ya, sehingga ketika bayar tidak ada masalah. Tapi ada juga warung-warung kan yang tidak pasang harga gitu ya, tidak pasang harga ya, kita mau makan pesen apa, kita pesen ini ya, kita tidak nanya harga, kemudian setelah bayar kita baru dibayarkan. Kalau harganya itu harga standar gitu ya, ya rata-rata misalnya nasi bebek itu misalnya ya contoh nasi bebek misalnya harganya rata-rata ya 17.000, paling mahal ya 20.000, itu tidak ada masalah gitu. Tetapi gimana kalau misalnya harganya itu ternyata di luar prediksi kita ya, di luar prediksi kita, dan sebelumnya kita juga tidak tahu harganya karena tidak ditampilkan ya. Setelah kita mau bayar, berapa Pak harganya? Misalnya kita beli nasi bebek, nasi bebeknya 50.000, mahal sekali gitu ya. Tapi masalahnya kita nggak bisa membatalkan akad yang sudah kita makan. Nah, kalau terjadi akad seperti ini gimana? Apakah sah akadnya? Kan mau kita kembalikan gimana, sudah dimakan gitu ya. Tetapi mau kita bayar juga kita agak gondok karena mahal sekali gitu ya. Nah, saya pernah nanyakan hal ini ya kepada guru kami, terhadap guru kami. Beliau menjawab seperti ini, yang salah itu ya yang beli gitu ya. Kalau gondok gitu maksudnya. Yang salah itu pertama hukum akadnya. Hukum akad jual beli seperti itu sah. Ya. Meskipun yang bayar agak gondok karena harganya sangat mahal. Kenapa sah? Jual beli itu menjadi sah, untuk akad tadi sah karena orang yang makan itu sudah makan. Nah, dia sudah makan, apalagi sampai imbau-imbau makannya. Itu menunjukkan dia setuju dengan transaksi yang dia lakukan. Tetapi kan harganya sangat mahal, di luar kewajaran. Ya, kalau di luar kewajaran berarti salah dia, kenapa tidak nanya terlebih dahulu. Ya, makanya ketika kita beli sesuatu kita ya, orang biasanya lihat tempatnya juga ya, di mana kita beli, di mana kita jual. Karena orang beli barang di pinggir jalan ya, warung tenda, makan pinggir jalan itu kan tentu beda dengan di bandara gitu ya. Kalau di pinggir jalan soto ayam misalnya 15.000, di bandara bisa jadi 40.000 gitu, meskipun tidak dicantumkan harganya. Jadi itu ya, kalau kasusnya seperti itu, meskipun yang baik tentu saja ya, supaya tidak terjadi gerundel seperti itu, baiknya penjual juga menampilkan harganya. Nah, jadi itu bentuk transaksi. Karena tadi contohnya, kalau kasus yang tadi karena penjual atau pembeli tadi sudah mengkonsumsi barangnya, itu menunjukkan keriduan. Ya, jadi tidak boleh protes. Gitu ya. Paling nanti tidak beli lagi di situ gitu aja. Nah, baik. Kita lanjutkan. Ini akad mu'akhadhah. Itu di aspek akad. Nah, sekarang akid itu orang yang melakukan transaksi. Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penjual dan seorang pembeli? Syarat pertama, minimal berusia mumayyiz. Mumayyiz itu anak kecil yang belum balik, tapi dia sudah paham. Ya, kalau diajak ngomong paham,
Kalau intinya dia sudah, kalau orang Jawa itu wis denger gitu ya. Ada lagi yang bahasakan sudah bisa membedakan sandal kanan dan sandal kiri. Itu tadi dia sudah mumayyiz. Lalu kedua tidak terpaksa. Nah kita bahas satu persatu ya. Mumayyiz itu kriterianya menurut mazhab Hanafi anak yang genap 7 tahun. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat masuk usia 7 tahun. Masuk usia 7 tahun itu berarti dia usia 6 tahun, genap 6 tahun. Nah, lebih 1 hari itu sudah masuk kategori mumayyiz. Kalau sekarang anak-anak usia 6 tahun ini ya anak-anak menjelang usia MI gitu ya. Menjelang usia kelas 1 MI itu yang disebut dengan istilah mumayyiz. Nah, ada perbedaan pendapat mengenai bolehkah atau sah atau tidak seorang anak yang mumayyiz ini belum balik melakukan transaksi. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan boleh, ya, boleh, tidak ada syarat. Lalu mazhab Syafi'i berpendapat boleh selama ada kebiasaan membolehkan hal tersebut. Jadi disesuaikan dengan kulturnya, ya, kultur masyarakat. Lalu mazhab Hambali lebih rinci lagi, ya, dan ini nampaknya pendapat yang realistis, ya, sesuai dengan kondisi. Mereka mengatakan boleh dengan syarat izin wali, ya, bahkan anak kecil yang belum mumayyiz juga dibolehkan selama transaksinya pada benda-benda yang remeh. Nah ini ada poin izin dari wali, ya, ini penting. Artinya dia melakukan itu walinya tahu gitu ya. Lalu kedua, transaksinya pun bukan pada benda-benda yang harganya mahal, tapi benda-benda yang remeh, beli permen, beli jajan, beli makanan, beli minuman gitu ya. Karena kalau transaksinya dilakukan terhadap benda-benda yang harganya mahal, itu biasanya ada problem. Karena anak kecil itu kan tidak bisa membedakan ini uang banyak atau uang sedikit gitu ya. Minta uang 50.000 lalu dia belikan semua, dibelikan jajan. Nah itu menurut dia fine-fine saja gitu ya, tidak ada masalah. Tapi bagi orang tuanya 50.000 kok buat beli jajan semua. Nah itu kan sesuatu yang mahal. Karena ada kasus ya, saya pernah melihat juga video, ada orang tua protes waktu itu di salah satu minimarket. Jadi anaknya itu beli apa gitu ya, beli kuota apa untuk game atau apa gitu. Nilainya itu 800.000. 800.000. Nggak tahu itu pulsa atau apa, saya kurang tahu ya. Beli kuota 800.000. Nah, 800.000 kan bukan nilai sedikit ya. Dan oleh penjaga minimarket itu dia dilayani saja. Jadi anak tersebut dilayani saja. Nah, orang tuanya ini kemudian protes. Nah, timbul seperti itu karena memang yang dijadikan bahan transaksi itu barang yang mahal. Tapi kalau barang-barang remeh tidak ada masalah. Itu masalah syarat tamyiz. Kemudian syarat kedua, syarat ikhtiyar. Ikhtiyar itu artinya tidak berdasarkan paksaan, ya. Jadi ini merupakan syarat menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Tapi hukum jual beli dengan paksaan ini statusnya ada beberapa perbedaan sesuai kondisi. Jika tanpa alasan yang dibenarkan maka tidak sah. Nah, jadi orang dipaksa menjual barang itu tidak boleh ya. Ada unsur ketidakridoan itu tidak boleh. Tapi pada kondisi tertentu itu akan ini bisa berubah hukumnya menjadi sah. Misalnya ada orang yang berhutang lalu dia punya aset, ya, dia punya aset, kemudian hutangnya sudah jatuh tempo. Nah, orang yang dihutangi itu butuh terhadap uangnya, itu boleh memaksa orang yang berhutang tadi menjual asetnya untuk melunasi hutang. Lalu contoh lain, memaksa menjual barang timbunan. Ya, dulu pernah terjadi kasus waktu BBM mahal, itu kan ada beberapa orang yang menimbun ya, minyak goreng atau apa. Nah itu kalau ketahuan oleh pemerintah itu boleh memaksa orang tadi untuk menjual barang yang ditimbun tadi demi kemaslahatan umum, atau memaksa penjual tanah atau rumah dalam rangka perluasan fasilitas umum seperti masjid, kuburan atau jalan. Meskipun ini juga ada problem ya kalau yang ketiga ini, karena
dulu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu ada orang Yahudi yang rumahnya dekat dengan masjid, ya, di Mesir waktu itu. Kemudian Amr bin As waktu itu memaksa orang Yahudi ini karena ingin melakukan perluasan masjid dan rumahnya di samping masjid pas, ingin dibeli, ya. Orang Yahudi tidak mau, kemudian dipaksa, digusur akhirnya. Nah, orang Yahudi ini kemudian melaporkan kepada Khalifah Umar bin Khattab, dan Khalifah Umar pun kemudian memarahi Amr bin As kenapa memaksa orang Yahudi tersebut melakukan itu. Ya. Nah, akhirnya tidak jadi. Baik. Lalu kedua, syarat tempat akad. Nah, disyaratkan harus dalam satu majelis antara pihak yang melakukan transaksi. Ini zaman dahulu seperti itu, ya. Syaratnya harus dalam satu majelis. Lalu bagaimana dengan jual beli yang dilakukan zaman sekarang, atau sebelum terjadinya atau sebelum maraknya jual beli online? Itu ada dulu jual beli melalui surat menyurat, ya, atau jual beli melalui telepon. Itu bagaimana hukumnya? Nah, ada yang membahas, ini saya Alauddin Za'atari dalam kitabnya Fikih Muamalat Qarin, beliau menyebutkan jual beli melalui alat-alat modern, ya. Beliau menyebutkan dengan perkembangan zaman, orang melakukan jual beli itu kan tidak harus datang ke pasar, ya. Bahkan baru-baru ini malah ramai, ya, kasus marak orang-orang yang jualan di pasar-pasar grosir, ya, grosir itu. Kasusnya itu di Tanah Abang itu, ya. Tanah Abang itu mereka mengeluh karena jualannya sepi, ya. Yang laris malah jualan online melalui TikTok. Akhirnya pemerintah memutuskan untuk menutup TikTok itu tadi, olsom itu. Nah, itu kan ramai terjadi kasus seperti itu. Karena memang kita tidak bisa tidak bisa mengingkari perkembangan zaman, ya. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Mana orang-orang sekarang transaksi jual beli malah lebih mudah lewat online. Nah, beliau mengatakan di sini ma'at tatawwuril hayati wa taqaddam at-taqniyah wa tawaffur wasail al-sholat al-ali al-mubasyarah kana la budda min ijadil mafrad asy-syar'i al-munasib bi ijra'il uqud bi wasitati alatil ittisal al-haditsah. Jadi harus ada jalan keluar. Hukum melakukan transaksi jual beli secara online, ya, menggunakan alat-alat canggih. Nah, contohnya dulu ada melakukan telepon, ya, transaksi jual beli melalui telepon. Orang pedagang grosir telepon supplier, ya, saya pesan barang sekian, ya. Yang sana mengatakan oke. Mereka tidak bertemu dalam satu majelis, tapi melakukan transaksi. Nah, dari hasil kajian yang dilakukan oleh para ulama di Majma' Fiqh Islami di Jeddah menyimpulkan jawazul ijra'il uqud bi alatil intisal al haditsah. Kaunu tilkal alat kaunu tilkal alat tushbihu al-mursil sabiqan. Nah, kesimpulannya dibolehkan melakukan jual beli dengan menggunakan alat-alat modern, ya. Karena apa alasannya? Karena alat-alat tersebut itu zaman dulu itu seperti jual beli dengan melakukan surat menyurat. Karena sebelum ada telepon itu kalau hubungan antara wilayah yang jauh itu menggunakan surat menyurat. Nah, lalu para ulama di Majma' Fiqh juga mengatakan summa inna ittihad al-majlis al-matlub fi kulli aqdin la yushtaratu fihi qaulul muta'aqidain yadhummu makanin wahid bal yumkinu tafsiru ittihadil majlis bi ittihadiz zaman awil waqtil ladzi yakunu fil muta'aqidan mushtaghilina bil aqd.
Jadi syarat harus satu majelis itu ditafsirkan zaman sekarang tidak harus dalam satu tempat. Tapi yang penting adalah adanya hubungan langsung ya antara penjual dan pembeli. Jadi selama ada hubungan langsung, penjual mengatakan saya jual barang ini di Gresik misalnya, lalu pembelinya di Jakarta, ya saya jual, pembelinya iya saya beli, ya ada hubungan langsung, itu sudah sah, ya itu sudah sah. Fafil murasalat at-tijariyah yakunu majlisin atau dua zaman usulir risalah minal mujib ila rahib bil qabul. Nah, karena zaman dulu surat menyurat, jadi jual beli dengan surat menyurat itu sah ketika sudah sampai, ya. Ketika sudah sampai suratnya, kemudian pembelinya mengatakan sudah sah. Jadi itu ya. Jadi itu transaksi yang dilakukan secara online itu sah selama itu tadi, selama ada kepastian gitu ya, bahwa antara orang yang menjual dan orang yang membeli itu sudah fix. Ya, yang menjual sudah fix membeli kepada orang tersebut, yang membeli juga seperti itu sudah fix membeli kepada orang tersebut. Nah, zaman sekarang itu kan ada model transaksi secara tidak langsung ya untuk menjamin keamanan. Ada namanya marketplace itu ya. Jadi modelnya itu ketika kita melakukan transaksi jual beli, ketika kita membayar, uangnya itu tidak langsung ditransfer ke penjual, ya, tapi ditransfer dulu ke pemilik marketplace itu, ya, ke pemilik marketplace. Baru nanti ketika barangnya sudah sampai, baru uangnya ditransfer ke penjual. Nah itu bagaimana hukumnya? Hukumnya ya juga sama, dibolehkan, ya. Dibolehkan karena status marketplace itu sebagai perantara, ya, perantara antara penjual dan pembeli. Yaitu tadi selama ada unsur keridhaan antara penjual dan pembeli tersebut, ya, barang yang dikirim juga sesuai dengan pesanan dan seterusnya. Baik, lalu terakhir syarat maqbud alaih. Ya, syarat maqbud alaih ini syarat barang yang dijual. Pertama, barang yang dijual harus ada saat transaksi. Ini syarat secara umum. Tapi nanti ada kasus tertentu yang tidak harus seperti itu, ya. Ada kasus tertentu, misalnya ada namanya jual beli salam, ya, akad salam. Jadi akad salam itu kan jual beli, barangnya belum ada, ya, barangnya belum ada. Tapi orang yang menjual barang itu sudah berjanji kalau dia bisa mendatangkan barang sesuai pesanan. Itu namanya akad salam, ya. Dia belum punya stok. Nah, tapi dia sudah berjanji, ya, sudah memastikan bahwa dia bisa mengirim barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Itu tidak ada masalah, ya. Lalu barang yang dijual harus berupa harta yang memiliki nilai. Nah, apa ada harta yang tidak memiliki nilai? Ada, contohnya benda najis misalnya, ya, atau barang-barang yang haram. Itu meskipun nilainya mahal kalau dijual, tetapi nilai barang tersebut secara ekonomis itu tidak diakui oleh syariat. Ya, kita melakukan jual beli, tapi jual beli barang haram, minuman keras, ya, khamr misalnya, itu kan harganya mahal. Tapi karena ini merupakan barang yang tidak boleh diperjualbelikan, barang haram, maka transaksinya pun tidak sah. Lalu berikutnya, barang yang dijual merupakan milik sah dari penjual. Ya, maka tidak ada ceritanya orang jual beli kambing, ya. Tapi kambingnya itu kambing milik tetangga, dijual ke orang. Nah itu berarti tidak sah. Tidak sah sekaligus tidak masuk akal juga jual beli seperti itu, ya. Lalu yang terakhir, barang yang dijual bisa diserah terimakan. Kalau contoh ulama-ulama dulu itu mencontohkan barang yang tidak bisa diserah terimakan itu misalnya menjual burung yang ada di udara misalnya. Itu tidak bisa diserah terimakan, atau misalnya ikan
ikan yang ada di lautan, nah itu tidak bisa diserah terimakan. Tapi akad-akad seperti ini bisa disolusikan dengan akad salam tadi itu ya. Jadi kita bayar dulu, barangnya nanti dikirim ya pesanan. Meskipun tidak punya stok, tidak ada masalah dengan syarat penjual tadi sudah bisa memenuhi syarat-syarat atau barangnya sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Baik, mungkin itu. Lalu terakhir, jenis jual beli ini berdasarkan keabsahannya ya, ada sahih dan batil. Sahih itu transaksi yang memenuhi syarat dan rukun jual beli. Batil itu transaksi yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Kita bahas yang batil ya. Contoh transaksi-transaksi jual beli yang batil. Ada beberapa contoh transaksi jual beli yang batil atau jual beli yang terlarang. Nah, ini jual beli barang yang tidak ada syarat akad, jual beli barang yang tidak bisa diserahkan, jual beli horor, dan jual beli bukan najis. Nah, contoh pertama, jual beli barang yang tidak ada saat akad. Ya, jual beli barang yang tidak ada saat akad atau kemungkinan besar tidak ada. Nah, ini ada ataunya, ini yang penting. Yang tidak ada saat akad, contoh jual beli anak dari bayi binatang yang masih dalam kandungan. Ini contoh zaman dulu ada jual beli seperti ini. Ya, jadi ada orang punya kambing, ya, lalu kambingnya itu hamil. Kambingnya itu hamil. Nah, yang dia jual itu anak dari janin. Ya, anak dari janin kambing yang dikandung oleh kambing yang hamil itu. Itu kan barangnya belum ada ya. Siapa yang bisa menjamin kalau anak-anak yang lahir, anak yang dikandung itu nanti hamil dan melahirkan? Itu contoh dua, jual beli janin yang masih dalam kandungan, ya, jual beli buah yang belum nampak. Nah, ini yang sering ya, jual beli buah yang belum nampak. Jadi buahnya itu masih kentil-kentil gitu ya, masih kecil-kecil tapi sudah ditebas orang. Nah, itu kalau transaksinya jual beli, maka jual belinya tidak sah ya. Gimana solusinya agar jual beli tersebut sah? Ada solusi yang bisa ditawarkan ya. Di antara solusi yang ditawarkan oleh guru kami waktu itu adalah saya lupa jenis akadnya ya. Jadi solusi yang ditawarkan adalah melakukan akad salam ya, sama dengan tadi salam. Jadi akadnya seperti ini. Yang dibeli ya, pohonnya sudah ada ya. Pohonnya sudah ada. Nah, transaksinya itu adalah saya beli buah yang ada di pohon ini, itu sudah ditakar. Misalnya timbangannya ya, saya beli buah yang ada di pohon ini 100 kilo misalnya, 100 kilo dengan harga sekian, dibayar di muka. Nah, dibayar di muka itu tidak ada masalah meskipun pohonnya belum tumbuh ya, masih bentuk kentil-kentil. Saya bayar 100 kilo, bayar di muka. Kemudian nanti ketika panen ya, baru barangnya diambil. Nah, kalau misalnya barang yang ada di pohon itu sudah memenuhi 100 kilo, maka ya sudah pas ya. Tadi akadnya 100 kilo, kemudian barangnya 100 kilo. Tapi kalau misalnya lebih, nah kalau misalnya lebih ya, orang yang membeli tidak berhak mengambil lebih ya, hanya berhak mengambil 100 kilo. Nah, kalau misalnya kurang bagaimana? Nah, kalau kurang itu berarti tanggung jawab penjual gitu ya. Kalau misalnya ternyata di pohon itu cuma ada 80 kilo, berarti penjualnya itu harus mengusahakan yang 20 kilo tadi beli di mana. Nah, dengan model seperti itu transaksinya sah ya. Karena barang yang dijual jelas, kemudian pembayarannya di depan, itu tidak ada masalah ya. Nah, kalau yang sekarang kan kalau jual beli injon namanya ya, itu tidak dibolehkan. Lalu contoh yang lain, ini ada contoh-contoh yang lain. Nah, misalnya ini
Jenis kedua, jual beli barang yang tidak bisa disyaratkan. Nah, semua mazhab sepakat jual beli ini tidak sah meskipun barang tersebut kepemilikannya sah dimiliki penjual. Misalnya burung yang lari dari tangan pemiliknya, jika tidak bisa diserahkan adalah bayar. Contoh lain, jual beli utang dengan utang. Ini jual belinya agak rumit ya, contohnya agak rumit. Kita lanjut yang lain. Nah, jual beli gharar. Gharar ini jual beli yang ada unsur penipuan. Ya, jual beli gharar ini yang jual beli dengan ada unsur penipuan. Nah, unsur penipuan ini ada yang ghararnya ringan, ada yang ghararnya berat. Ya, gharar yang berat itu misalnya jual beli buah. Buah satu keranjang misalnya, satu sak, ternyata yang busuk separuhnya. Itu kan berarti jual beli gharar. Yang ditampakkan yang tidak busuk. Itu tentu saja jual beli yang terlarang karena merugikan orang lain. Ada yang ringan misalnya dari satu sak itu yang busukannya satu dan dua. Itu kan bisa dimaafkan ya, jual beli gharar seperti itu. Lalu terakhir, jual beli benda najis. Nah, jual beli benda najis itu terlarang hukum asalnya ya. Karena benda najis itu tadi tidak masuk kategori harta. Bagaimana dengan jual beli pupuk kandang? Pupuk kandang itu kan najis secara hukum ya. Apakah boleh diperjualbelikan? Nah, dalam masalah ini para ulama memiliki dua pandangan ya, dua pandangan. Pandangan pertama, jual beli pupuk kandang itu yang dijadikan objek jual beli, objek transaksi itu bukan pupuknya, bukan kotorannya, tapi jasa ya, jasa angkut pupuk kandang itu kepada pembeli ya. Jadi misalnya beli satu pick up ya, satu bak pick up itu kan tidak ditimbang ini berapa kilo gitu ya. Nah, itu contohnya. Itu buktinya kalau ini yang dijual itu transaksinya itu bukan barangnya tapi jasanya. Itu solusi pertama ya. Jadi transaksi yang dijadikan objek jual beli itu adalah jasa angkut barang-barang kotor tadi ya, atau barang najis tadi. Lalu solusi kedua, ada ulama yang berpendapat dari mazhab Hambali ya, kalau kotoran binatang yang boleh dimakan ya, kotoran sapi, kotoran ayam, kotoran burung itu tidak najis. Sehingga boleh-boleh saja meskipun yang dijadikan objek transaksi itu adalah kotoran binatangnya. Kalau menurut ngambil pendapat mazhab Hambali tadi tidak masalah ya, tidak masalah. Tapi kalau ngambil yang pertama juga boleh ya. Baik, saya rasa cukup itu dulu pembahasan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di pagi hari ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, kalau ada yang ingin didiskusikan silakan. Ya, silakan. Nah, ya ini ada kasus lagi ya, kasus yang jual beli zon tadi itu sekarang diganti bentuk transaksinya bukan jual beli lagi, tapi akad transaksinya adalah sewa menyewa. Sewa menyewa, jadi sewa selama 1 tahun dengan harga tertentu, kemudian pokoknya selama 1 tahun itu ya apa yang dimiliki oleh buah itu dimiliki oleh orang yang menyewa tadi. Itu bagaimana statusnya? Kami juga pernah menanyakan tentang bentuk transaksi sewa menyewa ini kepada guru kami, dan beliau menjawab seperti ini ya. Orang atau transaksi sewa menyewa itu kan biasanya atau objek yang dimanfaatkan itu kan bukan mengambil barangnya, bukan mengambil barang.
orang nyewa, misalnya nyewa mobil, ya. Mobilnya kan tidak kalong apa-apa, ya. Yang dimanfaatkan kan manfaat dari mobil itu. Orang nyewa mobil untuk alat transportasi, gitu ya. Atau orang nyewa kursi untuk apa? Diduduki, ya, kan nggak dimakan kursinya, ya. Atau kursinya kan nggak dihancurkan atau apa. Barangnya tetap ada, sewa menyewa itu, ya. Barangnya tetap ada. Nah, begitu juga dengan transaksi sewa menyewa. Sebenarnya ini bermasalah dari apa? Kalau transaksi sewa menyewa pohon tadi, ya, itu bermasalah dari objek transaksinya. Orang nyewa pohon tadi itu tujuannya apa? Apakah untuk buat tempat berteduh? Kan tidak. Tujuan nyewa itu kan tadi untuk apa? Diambil pohonnya, diambil hasilnya. Ya, orang nyewa pohon diambil hasilnya. Nah, ini kan berarti akadnya bermasalah dari sisi ini. Berarti sebenarnya dia bukan akad sewa menyewa, itu akad jual beli. Ya, meskipun ada waktu selama satu tahun. Ya, karena sewa menyewa itu ciri-cirinya ya tidak diambil manfaat barangnya, yang diambil itu manfaatnya, bukan barangnya. Ya. Jadi sebenarnya bermasalah transaksi sewa menyewa itu. Ya, solusinya itu tadi. Solusinya itu pakai transaksi jual beli salam itu tadi, ya. Tetap transaksinya jual beli, ya. Tapi jual belinya itu ditentukan yang mau dibeli itu misalnya berapa kilo, lalu disepakati harganya, ya, disepakati harganya. Nah, nanti ngambil barangnya ketika sudah panen. Tapi uangnya dibayar di muka tidak ada masalah, ya, karena sudah jelas. Ini saya beli 100, atau dari buah ini nanti saya beli 100 kilo, itu kan jelas. Nanti ketika dipanen 100 kilo, kemudian harganya juga sudah disepakati di awal. 100 kilo itu misalnya 1 juta. Nah, tapi kalau sewa menyewa itu nanti permasalahannya adalah kalau bentuk seperti itu masih ada unsur horornya. Horor itu spekulatif, ya. Ada unsur untung ruginya itu, ya memang namanya jual beli ada untung rugi. Tapi kalau bentuk tadi itu kan untung ruginya tidak bisa diprediksi, gitu ya. Kita kan nggak tahu pohon ini selama 1 tahun itu berbuahnya berapa kintal. Ya, misalnya diprediksi oleh orang tadi, ini 1 tahun berbuah 100 kilo. Ternyata ketika otomatis orang yang nyewa kan biasanya pupuknya dari dia, gitu ya, supaya pohonnya sehat, gitu. Nah, ternyata nanti gagal panen, otomatis yang rugi kan orang yang membeli tadi, gitu ya. Meskipun tadi akadnya sewa, ya, tapi pada hakikatnya itu sebenarnya sama jual beli. Nah, sebaliknya ternyata buahnya sangat lebat sekali, 200 kilo misalnya. Tapi yang rugi kan yang jual, gitu ya, dengan harga 200 kilo tapi dijual dengan harga sekian. Jadi sebab dilarangnya transaksi model seperti itu karena ada unsur tadi, unsur spekulasi, ya, yang sangat tinggi, yang bisa merugikan salah satu pihak. Maka solusinya ya jual beli tadi. Atau sekalian dibeli saja pohonnya, tidak disewa. Seperti itu. Apa? Ya tanahnya, ya tanahnya, jual beli tanahnya sekalian, gitu ya. Kalau mau sekalian seperti itu. Tapi kalau sewa menyewa itu kayaknya hanya apa ya? Dengan putar itu kayaknya villa, ya. Villa itu taktik gitu aja. Pada hakikatnya sebenarnya sama, itu jual beli. Ya, itu yang bisa saya jelaskan. Ada lagi? Saya cekap. Cukup, ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kajian singkat kita ini bermanfaat, dan insya Allah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.